Ini kenapa ini? Bisa berantakan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Antip. Salah. Itulah nanti dipotong deh. Balik lagi di lain cerita. Jadi kali ini kita mendapat kiriman. Jadi benar-benar saya sebenarnya agak sedikit kaget ya dengan cerita ini setelah saya baca-baca. Cuman karena menurut saya ini benar-benar unik. Jadi benar-benar cerita sisi lain di balik satu komunitas. Jadi saya dalam tim benar-benar oke, kita udah dengan persetujuan tentunya dari si pengirim atau si yang punya cerita asli, dari persetujuan beliau. Jadi kita benar-benar berani buat mengangkat cerita dia. Oke. Jadi cerita ini kita sebut saja dari Kakak Romi. Jadi Kakak Romi ya, merupakan satu komunitas tentunya yang tergabung di Komunitas Timur. Jadi si Kakak Romi ini ceritanya dia adalah satu komunitas yang apa ya istilahnya, komunitasnya itu besar lah, ada di seluruh Indonesia. Jadi setiap daerah tuh ada. Nah pada saat itu komunitasnya Om Romi ini ingin mengadakan musyawarah nasional atau munas yang akan diselenggarakan di Bali. Nah kebetulan Makassar ini ada chapternya kan, jadi komunitasnya ini diundang setiap chapter itu ada 3 orang perwakilan. Nah kebetulan yang berangkat itu ada 3 orang ya kan, 3 perwakilan kan. Yang pertama ketuanya itu Om Romi, yang kedua wakilnya itu namanya Alif, yang ketiga yang si humas itu namanya Rahma. Mereka berangkat dari Makassar menuju ke Bali. Ceritanya kalau anak zaman sekarang tuh healing, ya kan, healing liburan gitu kan. Oke. Mereka jalan-jalan dulu kan, jalan-jalan. Mereka sampai di hotel. Jadi munasnya tuh 3 hari. Munasnya itu 3 hari. Nah di hari pertama dan hari kedua seperti biasa berjalan lancar. Mereka berangkat pagi, pulangnya malam, langsung istirahat balik di hotel tanpa ngapa-ngapain. Terus besoknya hari kedua juga seperti itu, berangkat pagi, terus munas lagi kan, munas seharian full, balik malam udah capek, udah tidur. Nah di hari ketiga ini munasnya tuh agak cepat selesai karena kan udah penutupan kan, udah terakhir. Jadi yang awalnya tuh mereka berangkat pagi, mereka tuh pikir nih pasti bakal pulang malam lagi. Ternyata enggak, ternyata sore menjelang maghrib itu munasnya tuh udah selesai. Tapi ternyata dari pihak panitia ini melarang dari setiap perwakilan tuh untuk pulang dulu. Katanya kita punya acara spesial. Nah kan penasaran deh ketiga orang ini yang perwakilan dari Makassar kan, mereka tuh penasaran, wah acara spesialnya terus seperti apa. Nah sekitar pukul jam 7 atau jam 8-an ya, jam 8 malam, pihak panitia ini mengeluarkan beberapa krak atau beberapa dus botol minuman beralkohol. Jadi mereka mengeluarkan minuman beralkohol, lumayan banyak lah. Nah dan mereka tuh kaget lagi karena mereka tuh ternyata ada DJ, jadi ada penghiburnya mereka. Jadi ada DJ yang disiapkan oleh teman-teman panitia dan juga minuman beralkohol. Nah si 3 orang ini yang dari Makassar ini, si sang ketua tadi Om Romi sama Alif, dia tuh awalnya kayak ya udah deh kita nggak usah ikutan soalnya kan kita nggak minum juga ya kan, jadi ngomongnya gitu lah. Jadi dia tuh nggak mau minum, nggak mau juga nikmati, dia langsung pengen balik ke hotel terus istirahat, besok pagi mereka baru jalan-jalan. Yang sang ketua sama sang wakil ngomong gitu. Tapi karena si humasnya ini, si Rahmat ini, dia tuh penasaran. Jadi dia tuh ceritanya pengen berbaur gitu loh dengan teman-teman komunitas dari seluruh Indonesia. Jadi dia tuh bilang, jadi tuh dia tuh kayak ngehalangin ketuanya gitu loh. Nggak usah di sini aja, kita tuh kayak happy. Ini kan hari terakhirnya munas juga kan, sambil kenal satu sama lain dan segala macam. Kalau bahasa Makassarnya sota-sota gitu, mau sota-sota pergi. Rahmat ini kan benar-benar nggak pernah sentuh minuman beralkohol. Nah pada saat si Rahmat ini minum, dia tuh biasalah kalau orang mungkin setengah sadar ya, udah mulai setengah sadar si Rahmat ini. Jadi yang awalnya tuh dia ngomong pakai bahasa Indonesia segala macem, tapi karena mungkin pengaruh minuman beralkohol, dia tuh jadi ngomongnya bahasa Bugis sama semua orang yang ada di ruangan itu. Nah si orang-orang ini pada bingung sih, ngapain si anak ini? Tapi orang-orang itu kayak merasa kayak oh ya maklum, maksudnya mereka tuh memaklumi karena sudah di bawah sadarnya, maksudnya di bawah alam sadarnya karena udah meneguk beberapa botol minuman beralkohol.
Tapi sang ketua dan sang wakilnya ini, dia tuh merasa agak malu dengan kelakuan si humasnya ini, si Rahmat ini. Nah, alhasil mereka tuh meninggalkan si Rahmat ini, mau meninggalkan ya, awalnya mau meninggalkan. Pada saat sampai di mobil, sang ketua ini bilang, loh kalau terjadi kenapa-kenapa dengan si Rahmat ini, pasti kita yang diiniin kan, yang dimarahin, yang diomelin. Oke, mereka balik lagi deh, ngajakin si Rahmat ini pulang. Tapi si Rahmat nggak mau, tapi dengan bahasa, dia tuh menolak dengan bahasa Bugisnya ya. Saya nggak mau pulang, saya masih mau di sini ya. Tapi tetap dipaksa sama wakil dan ketuanya. Dan singkat cerita, mereka udah sampai di mobil. Si Rahmat berhasil dibawa ke mobil. Oke, mereka perjalanan dari tempat munasnya itu ke hotel. Tapi dalam perjalanan, si ketua ini ingin singgah untuk membeli sebungkus rokok. Nah, singgahlah mereka ini di sebuah minimarket yang mereka lewati di perjalanan menuju hotel. Singgahlah mereka, sang ketua ini turun dari mobil, langsung masuk ke minimarket. Nah, tapi ternyata si Rahmat ini tadi yang mabuk ini, dia tuh ikut turun juga dari mobil. Nah, dia mengikuti sang ketua turun masuk dalam minimarket. Sang ketua ini nggak tahu, belum sadar. Jadi dia langsung ke kasir bayar rokoknya. Pada saat dia balik badan mau masuk ke mobil, dia tuh ngelihat si Rahmat ini ngomong sama bule. Maklum kan di Bali kan pasti banyak bule ya kan. Dia tuh ngomong sama bule, tapi ngomongnya tetap pakai bahasa Bugis. Tonga atau dek? Tak gampang marah aja. Jadi menurutnya si ketua ini, dia tuh udah sangat malu-maluin banget ya. Jadi dia tuh bener-bener narik, maksa si Rahmat ini untuk balik lagi ke mobil. Tapi si Rahmat gak mau. Si Rahmat ngomong, tapi tetap dengan bahasa Bugisnya tuh dia bilang, lu enak udah punya rokok, gue kan belum beli. Jadi si Rahmat ini pengen beli rokok, tapi dia nggak asal beli. Jadi dia menghitung jumlah orang yang ada di dalam minimarket itu, sekitar 11 atau 12 orang lah ya kan. Jadi si Rahmat ini menghitung, oke ada 12 orang. Jadi dia balik ke kasir, bayar rokok. Jadi dia tuh membeli 12 bungkus rokok. Dan setelah itu dia bayar, setelah itu dia bagi-bagiin satu rokok yang dia dapat, yang beli tadi itu dia bagi-bagiin ke setiap orang yang ada dalam minimarket itu. Oke, menurutnya si ketua ini, kayaknya emang sudah sangat memalukan ya dari sikapnya si Rahmat ini. Oke, jadi dipaksa deh. Jadi si ketua ini memanggil wakil ketuanya, si Alif ini ke mobil untuk maksa si Rahmat ini untuk ditarik ke mobil, ditarik paksa ya kan. Oke, udah berhasil masukin si Alif ke dalam mobil, mereka udah jalan ya kan, udah jalan menuju hotel. Sesampainya di hotel, alangkah kagetnya si Om Romi dan si Alif ini, ternyata si Rahmat ini mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, kayak muntah. Dia tuh menyemburkan sesuatu dari mulutnya yang memenuhi mobil tersebut. Si ketua dan si wakil ini bingung mau ngapain ya kan. Akhirnya si ketua ini minta tolong sama si security hotel buat minta troli buat mengangkat si Rahmat ini dari mobil buat diantar ke kamar. Tapi kata si security pihak hotel ini, oh udah Pak, nggak apa-apa. Kalau kejadian-kejadian seperti ini di Bali itu lumrah katanya. Jadi udah sering kejadian seperti ini, biarin aja, nggak usah dibawa ke kamar, tinggalin aja di mobil. Tapi dengan catatan kacanya itu nggak boleh ditutup dan rapat. Jadi mungkin dibuka setengah, jadi semua kacanya dibuka setengah biar dia bisa bernapas dengan lega. Oke. Terus karena si ketua dan wakilnya ini mendengarkan arahan dari security hotel, jadi mereka ninggalin deh si Rahmat ini di mobil. Tapi si panitia dari Munas ini udah menyampaikan kalau kunci mobil yang mereka pakai itu harus selalu dititipkan di security atau resepsionis, karena mungkin sewaktu-waktu mereka butuh mobil itu untuk dipakai atau segala macam. Jadi si ketua ini menitipkan kunci mobil ke resepsionis itu, bukan resepsionis, ke security itu kan, menitipkan mobil. Dan besok paginya datanglah si panitia ini buat ngambil mobil ini. Dia tuh mau pakai, entah mau nganterin siapa atau apa.
Dia tuh ngambil kunci mobil, Pak kunci mobil ini nih. Oke, dikasihlah dia kunci mobil sama security. Dan kagetnya si panitia ini pada saat dia mendekati mobil itu sudah ada aroma yang nggak enak ya kan dia cium nih. Udah punya firasat buruk nih. Kok ada aroma yang nggak enak ya kan gitu. Pada saat dia mendekati mobil dan membuka mobil, alangkah kagetnya dia melihat mobilnya itu udah penuh dengan muntahan dan juga ada seseorang yang tidur di mobil itu. Ini kenapa ini? Bisa berantakan begini. Benar kan? Jadi setelah kejadian itu si panitia ini membangunkan si Rahmat ini buat disuruh masuk ke dalam kembali ke kamarnya apa untuk membersihkan diri karena mobil ini mau dipakai sama si panitia itu. Jadi kurang lebih seperti itu ceritanya. Dasar, sudah tahu nggak kuat minum, maksa minum. Jadi saya yang susah. Satu pesan yang saya mau sampaikan di sini. Jangan kita talekang, jangan mau dibilang anak gaul, toh? Karena bukan kita sebenarnya yang rasakan malunya, tapi teman-teman atau orang sekitarnya dan itu sebenarnya menyusahkan, oke? Jadi kalau mau dibilang anak gaul di rumah tak Miki sendiri, ini dalam kamar tak Miki sepenuhnya menyusahkan Ki, oke? Oke, sekian dulu lain cerita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.